ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala min kitabi syarhi Riyadhus Shalihin al-hadisu as-salisu. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahu ta'ala wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyyatun wa idastun firtum fanfiru muttafaqun alaihi. Wa qala muallifu rahimahu ta'ala wa ma'nahu la hijrata min makkata li'annaha sarat dara islamin. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah setelah kota Makkah ditaklukkan. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan juga tetap akan ada niat yang baik. Wa idastunfirtum fanfiru. Maka apabila kalian diperintahkan untuk berangkat ke medan jihad, pergilah kalian berangkat ke medan jihad. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat al-Imam Bukhari, jazakallahu khairan, di dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari nomor 2783. Sedangkan di dalam riwayat al-Imam Muslim nomor 1864. Berkata Imam An-Nawawi wa ma'nahu, makna dari hadis ini adalah la hijrata min Makkah. Sudah tidak ada lagi hijrah dari negeri Makkah menuju ke Madinah. Li'annaha sarat dara islamin. Karena kota Makkah itu sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Penjelasan hadis ini ibunda sekalian, qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahu ta'ala, kata Imam Al-Utsaimin, fi hadzal hadisi nafyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ba'dal fathi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan atau meniadakan hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah ketika kota Makkah itu sudah ditaklukkan oleh Allah untuk Nabi dan kaum muslimin. Karena dahulu kota Makkah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Faqala, makanya Nabi mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah lagi. Hadan nafyu laisa ala umumihi, yakni annal hijrata lam tubtilu bil fathi. Bal innahu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'u taubatu wa la tanqati'u taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Hadis ini ummahat
Kalimat yang Nabi katakan la hijrata itu tidak menunjukkan tidak ada hijrah sama sekali, bukan. Karena yang namanya hijrah itu tetap akan ada sampai yaumil qiyamah. Ini bukan menunjukkan bahwasannya ketika kota Mekah ditaklukkan sudah tidak ada hijrah lagi. Tapi kalau hijrah dari Mekah menuju kota Madinah itu benar. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Tetapi makna hadis ini adalah la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubah. Seperti hadis yang lainnya Nabi katakan, hijrah tidak terputus sehingga terputusnya pintu taubat. Wala tanqati at-taubatu, dan taubat itu tidak akan pernah terputus hatta takhrujas samsu min maghribiha, sampai dijumpai matahari itu muncul dari tempat tenggelamnya. Berarti hadis ini menjelaskan ya sampai kiamat hijrah akan ada. Hijrah dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kama jaa dzalika fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnal muradu bin nafi huna nafil hijratu min Makkah kama qalat muallif rahimahullah taala. Lianna Makkah ba'da al-fathi sarat biladal islami wa lan ta'uda ba'da dzalika bilad kufrin, walidzalika nafyun nabi an takuna hijrata ba'da al-fathi. Sehingga hadis ini menjelaskan maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah atau kemanapun juga, karena kota Mekah selamanya tidak akan menjadi negeri kafir lagi. Kota Mekah itu selamanya akan menjadi negerinya kaum muslimin, tidak akan kembali kepada kekufuran. Wa kanat Makkah takhta sitratil musyrikina wa ukhriju minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahajar Rasulullah SAW biidni Rabbi ilal Madinah. Dulunya memang iya, kata beliau, dulunya kota Mekah itu kota yang dikuasai oleh orang-orang musyrikin, syiar musyrik di sana berdirinya. Lalu kemudian Allah memerintahkan Rasulnya bersama para sahabat keluar dari kota Mekah. Rasul pun berhijrah dengan izin Rabbnya menuju kota Madinah. Nah, setelah kurang lebih 8 tahun Nabi balik lagi ke kota Mekah. Nabi balik lagi ke kota Mekah dalam keadaan sudah punya kekuatan, dan orang-orang musyrik itu ketakutan. Lalu kota Mekah itu ditaklukkan oleh Allah untuk Nabi dan kaum muslimin. Allah turunkan ayat yang berbunyi, wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran telah datang dan sirnalah kebatilan. Sungguh kebatilan itu benar-benar akan sirna dari permukaan bumi ini. Fasarat Makkah badalan kauniyya baladal kufri, sarat baladal imani wa balad islamin wa lam yakun minha hijratan ba'da dzalik. Maka kata beliau sekali lagi, jadilah negeri Mekah itu negeri Islam, tidak akan pernah lagi menjadi negeri kafir, dan negeri Mekah tersebut menjadi negeri yang aman sampai dengan hari kiamat. Ummahat a'azanillah wa iyyakum. Sekarang kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Pertama, faedah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sudah sering mengulang-ulang bahwa Aisyah termasuk wanita tercerdas. Bahkan dalam sejarah Islam dialah wanita yang paling banyak mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membuktikan Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi dan paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuktikan bahwasannya kelak akan dikumpulkan bersama dengan Nabi. Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai.
Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, min alamati mahabbatil insani alal ghair, di antara tanda bukti benarnya kecintaan seseorang kepada orang lain, itu di antaranya adalah yahfadhu ma ja'a minhu, dia menghafal, dia memahami, dia mengerti apa yang datang dari orang itu. Kalau kita ini mencintai Rasulullah, ya salah satu buktinya adalah kita seharusnya menghafal hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Arba'in Nawawi sudah hafal sampai hadis keberapa, Bu? Ummahat, ini ummahat bersama saya tuh. Baik, Arba'in Nawawi ada yang sudah hafal sampai hadis ke-10? Arba'in Nawawi ada yang hafal sampai hadis ke-10? Belum. Hadis pertama yang kemarin kita minta hafal sudah hafal? Hadis yang innamal a'malu binniyat sudah hafal belum, Mudah-mudahan pertemuan berikutnya ibu-ibu sudah hafal. Karena min alamati mahabbatil insani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu hifdhi ma ja'a minhu. Karena tanda kecintaannya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini tadi. Ia hafalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini, ummahat a'azal wa iyyakum, nas ini menjelaskan kepada kita nuskhu wujubil hijrati min Makkah ilal Madinah. Dimansuhkan itu artinya diapakan, Bu? Dihapuskan. Dimansuhkannya kewajiban berhijrah min Makkah ilal Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Li'annaha sarat darul islamin, karena dia sudah menjadi negeri Islami. Wa hukmu Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahahul muslimuna. Dan hukum ini ibu-ibu berlaku untuk negeri-negeri yang lain, seperti Mekah ketika ditaklukkan menjadi negerinya kaum muslimin. Negeri manapun di muka bumi ini yang ditaklukkan oleh Allah untuk kaum muslimin, maka menjadi negeri Islam. Contohnya Indonesia. Ini negerinya kaum muslimin. Allah bukakan kemenangan untuk kaum muslimin. Mayoritas penduduknya orang Islam, pemimpinnya beragama Islam. Kita tidak mengatakan pemimpinnya ini orang yang punya ketaatan yang murni atau yang 100% dia benar ke Islamnya, tidak. Bahkan mungkin dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi negeri ini dikuasai oleh kaum muslimin dan beberapa hukum-hukum Islam berlaku di negeri ini. Maka ini negerinya kaum muslimin, ini negeri Islam. Ustaz, tapi kan hukum-hukumnya bukan dari hukum Islam. Iya, tidak semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga ke depan hukum yang dipakai hukum yang datang dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Maka dia jadi negeri Islam. Sebagaimana negeri Mekah itu tidak ada lagi kewajiban hijrah orang yang tinggal di sana ke kota Madinah, demikian pula di negeri manapun yang sudah ditaklukkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Cirinya bagaimana? Syiar Islam itu tampak, Ibu. Kumandang azan tidak dilarang. Ibu lihat kalau di negeri-negeri kafir, di Amerika misalnya, nggak bisa azan sembarangan. Kalau di negeri Indonesia ini mau dari ujung timur sampai barat negeri Indonesia ini, Nusantara ini, kita boleh azan. Bahkan di mal-mal ada suara azan, di kantor-kantor ada suara azan. Kalau di negeri-negeri kafir nggak ada suara azan. Masjid pun ketika mengumandangkan adzan waktunya ditentukan. Adzan pun tidak boleh keluar dari ruangan. Berarti kita bersyukur tinggal di negeri ini. Nah, ketika di Mekah itu tidak ada kewajiban berhijrah karena Islam sudah bisa ditegakkan dengan terang-terangan, sama di negeri ini. Negeri ini dikuasai oleh kaum muslimin. Kaum muslimin bisa beribadah dengan baik, dakwah tidak dilarang, menyampaikan tauhid terang-terangan didukung. Mengajarkan sunnah banyak yang menyukainya, mendakwakan yang hak, menerangkan yang batil, tidak sama sekali dihalangi oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Maka ini negerinya kaum muslimin. Maka tidak ada kewajiban berhijrah di negeri ini ke negeri yang lainnya, tidak ada. Faedah yang ketiga, ummahat. Faedah yang ketiga adalah basyaratu nabawiyati anna Makkah tabqa dar islami abadan.
ucapan hadis Nabi yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, yang maknanya kata Imam An-Nawawi tadi itu adalah maknanya la hijrata, yakni la hijrata min Makkah li'anna sarat darul Islam, tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah karena dia akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Ini bukti kabar gembira dari Nabi, Mekah itu sampai kiamat akan menjadi negerinya kaum muslimin. Dijaga oleh Allah, dua negeri yang dijaga oleh Allah. Mana itu umat? Al-Makkatu dan mana? Al-Madinatu. Atau dulu dinamakan apa Madinah itu, Ibu? Yasrib. Kota Yasrib. Kalau Mekah dulu namanya apa, Ibu? Ibu-ibu, kota Mekah dulu namanya apa, Om? Apa? Bakkah. Dulu namanya Bakkah. Sekarang disebut dengan Makkah. Nah, ada faedah yang keempat, umat. Lan tanqati'ul hijratu madama fid dunya daru kufrin wa daru islamin, faman kana fi daril kufri wastata'al khuruju minha ila daril islami fal hijratu fardun alaihi wa ammal mustad'afuna minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzi la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan fasayaj'alullahu lahum sabila. Dalil ini menjelaskan kepada kita hakikat hijrah tidak hilang. Saya ulangi, berhijrah itu syariatnya tidak hilang. Selama ada negeri kafir dan ada negeri Islam, maka siapapun yang tinggal di negeri kafir, dia punya kemampuan meninggalkan negeri kafir, menuju kepada negeri Islam. Hijrah bagi orang itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Adapun golongan yang lemah, golongan-golongan yang al-mustad'afuna, dia ini lemah, seperti para wanita, laki-laki yang sudah tua renta, anak-anak kecil yang enggak mampu menempuh perjalanan, tidak mampu mengendarai kendaraan, menunggangi kendaraan yang jauh, tidak ada yang bisa mengarahkan jalan kemana dia menuju ke arah tempat hijrah. Percayalah, Allah telah menjanjikan bagi mereka ada jalan keluar. Tidak ada dosa kalau mereka tidak berhijrah. Tapi kalau seandainya dia mampu berhijrah, seperti yang tadi kita sebutkan, dia wajib berhijrah. Makanya ini aneh umat, kalau orang sekarang itu sudah tinggal di negeri Islam, misalnya di Indonesia, sholat bisa 5 waktu di mana saja. Ibu-ibu, kalau kita sholat di pinggir jalan hari ini, aneh nggak di sisi orang-orang? Kalau hari ini kita sholat di Indonesia, di pinggir jalan, aneh nggak, Ibu? Hah? Nggak aneh. Buktinya Ibu kalau lihat kalau sholat id, orang di jalan-jalan, tidak aneh. Tapi kalau kita lihat sebagian orang sholat di pinggir jalan di negeri kafir, mungkin di Amerika, mungkin di Australia, itu akan aneh. Orang sudah enak tinggal di negeri di mana dia sholat di mana saja boleh, kecuali di tempat yang dilarang dalam syariatnya Allah Ta'ala. Dia berpuasa terang-terangan, dia boleh melafadzkan kalimat takbir terang-terangan di hari raya, diperbolehkan. Membaca Al-Quran dengan suara keras juga tidak dilarang. Menyatakan dan menerangkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan mengatakan bahwa Muhammad utusan Allah terang-terangan, tidak ada yang membenci dan memusuhinya. Tiba-tiba kok malah hijrah ke negeri kafir, kok malah pindah ke negeri kafir, tinggal di negeri kafir, bangga tinggal di negeri kafir, hanya cuman karena pingin tinggal di negeri kafir itu, pingin lihat salju turun katanya. La haula wala quwata illa billah. Ada yang cuman pingin lihat bunga yang gugur, apa bunga apa namanya itu, Bu? Hah? Sakura. La haula wala quwata illa billah. Tinggal di negeri itu cuman pingin lihat bunga sakura, Masya Allah. Tinggal di negeri yang lain cuman pingin lihat menara mereng itu, Pisa atau apa namanya itu, atau menara besi yang sudah karatan itu, apa namanya, Eiffel. Tinggal di negeri itu lalu bangga. Apa dia lupa dengan hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya? Inni bari'un liman askana fidaril musyrikina famata bainahum. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Aku berlepas diri kepada orang yang tinggal di negeri kafir, di negerinya orang musyrik, lalu mati di antara orang musyrik. Dia tinggalnya di negeri orang kafir, kemudian meninggal dunianya dikelilingi sama orang kafir. Kata Nabi, aku berlepas diri dari orang seperti itu. Nasallallahu ta'ala asalamu alaihi. Yang benar kan justru kebalikannya. Mestinya kalau dia itu tinggal di negeri kafir, di mana sholat tidak bisa bebas, syiar Islam terbatasi, dia justru pindah ke negerinya kaum muslimin.
Kalau tidak mampu baru hal yang berbeda. Hada umat a'azanillahu wa iyyakum. Faedah yang ke-5. Al khairul ladzi inqata'a binqita'il hijrati yumkinu takhsilu bil jihadi wan niyati salihah. Kata beliau, al khairul ladzi inqata'a binqita'il hijrah, kebaikan yang bisa digapai dengan hijrah itu ternyata misalnya terputus sudah di kota Mekah, enggak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka ada kebaikan yang lain yang bisa diambil. Apa kebaikan itu? 1, berjihad. 2, berniat mengerjakan kebaikan. Maksudnya memiliki niat untuk bisa menambah nilai kebaikan. Itu termasuk hijrah. Jadi maka ibu dan sekalian, hakikat hijrah itu yang kalau sekarang itu orang di mana-mana pemuda-pemuda bicaranya hijrah, dan hijrah sampai ada apa namanya itu tulisan mai hijrah, mai apalah itu, lupa saya istilahnya begitu ibu-ibu. Mereka ternyata kadang tidak paham bahwa makna hijrah itu menghijrahkan hati mereka dari kemalasan menuju kepada semangat dalam berjuang. Dari kebodohan menuju kepada cahaya terang benderang ilmu agama. Dari kebidahan menuju kepada sunnah yang sahihah. Dari kejahilan tentang Al-Quran menjadi para penghafal Al-Quran. Dari orang yang berikhtilat menjadi orang yang menjaga kehormatan. Ini hijrah. Dari orang yang mengumbar pembicaraan menjadi orang yang menjaga lisan. Inilah hakikat hijrah. Ini termasuk jihad fisabilillah. Nah, umat a'azil wa iyyakum, yang seperti ini sampai di yaumil qiyamah syariatnya enggak akan berubah. Berarti bagi kita pada hari ini kita mulai mengkoreksi apa kira-kira yang harus kita hijrahkan dari diri kita. Ya terutama itu tadi, hijrah dari kemalasan menuju semangat dalam berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala. Faedah yang ke-6. Wujubul khuruji fil ghazwi idza da'a ilaihil imamu. Wa fi hadha bayanu anna al-jihad la budda lahu min imamin wa rayatin. Apabila pemimpin kaum muslimin telah menyeru kaum muslimin untuk berangkat ke medan perang jihad fisabilillah, wajib bagi kaum muslimin di mana pemimpinnya menyuruh berjihad untuk berangkat jihad. Karena Nabi mengatakan wa idastunfirtum fanfiru. Bila kalian diperintahkan berangkat ke medan perang, berangkatlah kalian. Dan itu bukti apa umahat? Jihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya imam. Apa maksudnya imam itu ibu? Pemimpin. Jihad itu ada pemimpinnya, dan jihad itu menggunakan royah. Apa royah itu ibu? Lambang kekuasaan. Bahwa dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya pemimpin. Jihad mesti dengan ini. Kalau ada orang sendiri-sendiri bawa bom ke tengah-tengah pasar, itu bukan jihad. Jahat, iya, bukan jihad. Laisa min jihad fi sabilillah azza wajalla. Khata. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang ke-7, hadis ini menjelaskan kepada kita al-a'malu ta'tabiru bin niyat. Ibu-ibu, ucapan Nabi SAW yang mengatakan walakinna jihadun wa niyatun, akan tetapi yang senantiasa akan ada adalah jihad di jalan Allah dan niat berbuat kebaikan. Ini menandakan semua amalan itu sangat amat bergantung dengan apa? Niat. Perkara yang sifatnya adat, Syekh Al-Bassam dalam kitab beliau Taisil Alam menjelaskan, umurun ja'a fi adatil insani aslu mubahun satakunu wasarat sunnatun wa mustahabbatun bisababin niyah. Perkara-perkara yang sifatnya adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang dihukumi asal adalah mubah, itu bisa berubah menjadi perkara sunnah atau mustahab karena sebab niat. Karena sebab niat. Ingat, kalau perkara tersebut bukan perkara yang sifatnya ibadah. Ya kalau perkara itu kebiasaan kemudian dianggap sebagai sebuah ibadah yang diada-adakan, walaupun niatnya baik tetap hukumnya haram. Karena masuk dalam kategori apa ibu? Bid'ah. Dan Nabi kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau gitu mana contohnya Ustaz yang kebiasaan bila kita niatkan dia menjadi dapat pahala? Contohnya adalah al-ghuslu.
mandi. Dalam kitab-kitab fikih termasuk dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah diterangkan bahwa al-ghuslu nau'ani, mandi itu ada dua macam. Adatan wa ibadatan. Pertama nilainya kebiasaan, yang kedua nilainya ibadah. Mandi yang kebiasaan itu mandi apa, Om? Ya mandi pagi, mandi sore. Atau mandi siang, pagi, siang, sore. Ini kan kebiasaan. Tapi kalau orang itu mandi karena niatnya, kalau wanita ingin menyenangkan hati suaminya, tidak tercium bau tubuhnya yang busuk misalnya di hadapan suami, lalu dia mandi, itu jadi nilai mustahab. Kalau dia niatkannya untuk membahagiakan suaminya, ada. Tapi kalau dia meniatkan wa in kana yanwi li syai'in muharramat fasakunu minal muharramat. Kalau dia niatkan untuk perkara yang haram, jadinya nilainya haram. Jadi nilainya haram. Misalnya memakai minyak wangi, hukum asalnya apa, Om? Mubah, boleh. Tapi kalau diniatkan memakai minyak wangi itu untuk keluar rumah biar tercium sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram. Karena memakai wangi-wangian yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ini merupakan ciri-ciri wanita apa? Pezina. Nabi yang mengatakan demikian. Ayyumam ra'atin ista'tarat summa marat biqaumin liyajidu raihata fa innaha zaniyatun au kama qala alaihi salatu wasalam. Wanita manapun yang memakai wewangian pada tubuhnya melewati suatu kaum agar ia berharap lelaki itu mencium baunya, maka dia adalah wanita apa? Zina. Berarti hukumnya menjadi haram. Jadi niat itu sangat mempengaruhi amalan seseorang. Umat a'azanillahu wa iyyakum, di bulan Sya'ban ada orang berpuasa. Nilai puasanya itu akan sangat bergantung dengan niat yang dia lakukan. Kalau puasanya di tanggal 13, maka dia niatnya biasanya puasa apa, Ibu? Ayamul Bid. Ini akan berbeda pahalanya dengan orang yang berpuasa meniatkannya karena puasa Sya'ban. Boleh nggak Bu puasa Sya'ban, Bu? Ibu-ibu saya tanya, boleh nggak puasa Sya'ban? Kalau nisfu Sya'ban? Kalau nisfu Sya'ban maksudnya adalah mengkhususkan malam tanggal 15 untuk tahajud, tanggal 15 siangnya untuk apa? Berpuasa di bulan Sya'ban itu nggak boleh karena hadisnya tidak ada yang sahih. Masuk dalam kategori amalan yang mengada-ngada dalam urusan agama dan bid'ah. Tapi kalau puasa Sya'ban boleh. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mengatakan bahwasanya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maksud saya demikian. Nah, akan beda kalau dia meniatkannya kalau pas bertepatannya dengan hari Kamis, puasa Kamis. Yang diperselisihkan oleh para ulama gimana kalau niatnya digabung, pas hari Kamis niat puasa Kamis, pas tanggal 14 atau tanggal 15 atau tanggal 13 niatkan puasa apa? Ayamul Bid, karena di bulan Sya'ban sekalian diniatkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jumhur ulama berpendapat 3 niat ini boleh kalau semuanya adalah niat puasa sunnah. Kan 3-3-nya sunnah itu, Ibu. Puasa Sya'ban sunnah, puasa Ayamul Bid juga apa? Sunnah. Kemudian puasa hari Kamis juga sunnah. Karena 3-3-nya sunnah, dia meniatkan 3 sekaligus ini boleh. Yang tidak diperbolehkan menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ibu belum bayar puasa tahun yang lalu, sekalian niat puasa, bayar puasa tahun lalu, pas bertepatan dengan Ayamul Bid niatkan dengan puasa Ayamul Bid, ada mayan bagi. Ini enggak selayaknya dilakukan demikian. Kan tidak ada hadisnya. Kembali kepada pembahasan, berarti niat mempengaruhi perbuatan seseorang. Istimewanya dalam Islam ummahat, idayan wi rajulun bi khairin ujzi'a. Kalau seseorang itu berniat kebaikan, itu sudah diberi oleh Allah ganjaran. Walaupun orang tersebut wa illam yaf'alu bisababi syai'in. Bahkan walaupun dia itu belum mengerjakan sesuatu apapun karena dia terhalangi oleh sesuatu. Jadi dia niat puasa, malamnya niat puasa hari ini puasa Sya'ban. Ternyata qadarullah paginya dia enggak jadi puasa, udah dapat pahala niat puasa. Tapi kalau niatnya itu niat keburukan, Allah belum beri kepada dia balasan keburukan,
sampai dilafadzkan, sampai diucapkan dengan lisan, sampai dengan diungkapkan, atau sampai dengan dilakukan dengan perbuatan anggota badan. Jadi kalau ada orang dalam hatinya dia marah kepada temannya dan berkata, saya ketemu dengan dia, saya pukul dia, dalam hati, tapi ini belum dinilai sama Allah bentuk kejahatan. Tapi kalau dia berkata, saya kalau ketemu dia, kamu saya pukul, itu udah termasuk niat yang diamalkan. Amalannya berbentuk apa, Ibu? Amalul lisan, amalan yang diucapkan dengan apa? Lisan. Sementara lisan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu akan dihitung kejelekan. Kalau dia sampai memukulnya benar-benar, itu dihitung satu kejelekan. Kalau kebaikan, dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan. Dan itu cuma ada dalam Islam. Cuma ada di dalam syariatnya Islam. Enggak dijumpai dengan di syariat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah yang ke-8 umahat, yajibu qasdul jihadi wa tahdisun nafsi bihi wal i'dadu wal istidadu lidzalik. Seorang mukmin laki-laki maupun perempuan harus menyadari wajibnya seseorang punya niat untuk berjihad. Dan dia harus mengatakan hal itu dalam dirinya, dalam jiwanya, keinginan untuk berjihad. Dengan diikuti melakukan persiapan dalam persiapan untuk menghadapi jihad fisabilillah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, yakni barang siapa tidak ada niat untuk berjihad dalam hatinya walaupun sebesar darah, maka dia adalah munafik. Jadi orang yang tidak punya keinginan jihad itu munafik, Ibu-ibu. Sebaliknya kalau ada wanita benci dengan orang berjihad walaupun sebesar biji darah, itu disebut dengan kemunafikan. Cuma orang munafik yang benci dengan jihad. Orang muslim dia cinta dengan jihad. Karena di dalam jihad itu ada amal yang utama. Apa umat? Syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid, pahalanya surga. Dan itu cita-citanya orang yang beriman. Maka ini nasihat buat saya, tanamkan, ajarkan, tumbuhkan dalam diri generasi kaum muslimin mencintai berjuang di jalan Allah. Dicatat dengan baik. Jihad itu bukan hanya dengan mengangkat pedang. Bukan hanya dengan melontarkan anak panah, bukan, Ibu. Tapi jihad itu maknanya badlu al-quwwah. Mengerahkan segenap kemampuan yang dia miliki untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Semua kemampuan yang dia punya. Termasuk tingkah lakunya untuk mencerminkan tentang agama Allah, mencerminkan tentang konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ini jihad fisabilillah. Ibu-ibu keluar rumah menutup aurat. Dan orang mengetahui bahwa ini ciri orang muslimah. Dia tutup auratnya, dia tidak ingin menjadi fitnah bagi laki-laki. Ini jihad fisabilillah. Termasuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, dan insyaallah kalau dia wafat di luar sana karena sebab kecelakaan misalnya dalam keadaan menutup aurat, insyaallah Allah akan berikan kepadanya pahala niat mati dalam keadaan syahid di jalan Allah tabaraka wa taala. Hada umat a'azani Allah wa iyyakum. Berarti termasuk jihad pula adalah apapun pokoknya yang dia gunakan untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebentar umat. Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini menerangkan kepada kita bahwa idza hasara baldatan al-adu ay ja'al adu hatta wasana ilal baladi wa hasaral buldi saral jihadu fardun ainin wa wajaba ala kulli ahadin ayyuqatil. Apabila negeri muslim didatangi dan diinvasi oleh orang-orang yang benci kepada Islam, sehingga negeri ini hampir dikuasai oleh orang-orang yang benci dengan Islam, maka hukum jihad membela negeri ini untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah hukumnya fardu ain. Maksudnya begini, Bu, beliau ingin menjelaskan jihad ada dua macam, Bu. Yang pertama hukumnya fardu kifayah, dan yang kedua hukumnya fardu ain. Hukum asalnya jihad fardu apa, Bu?
Hukum asalnya jihad fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Hukum asalnya fardu kifayah. Dalam kondisi tertentu menjadi fardu alal a'yan atau fardu ain. Dan di dalam syariat Islam sejarah membuktikan ternyata jihad yang nilainya fardu ain itu hanya beberapa kali dalam sejarah. Contoh jihad yang fardu ain di zaman Nabi, perang apa Ibu? Perang apa yang nilai jihadnya fardu ain ketika itu? Ayo Om, sedikit membuka pelajaran sejarah. Perang Badar itu fardu ain atau fardu kifayah Bu? Ummahat, perang Badar itu fardu ain atau fardu kifayah? Jangan takut salah toh Om. Fardu? Fardu kifayah. Perang Badar itu fardu kifayah. Makanya tidak semua kaum muslimin yang ada di Mekah ikut berperang, yang ada di Madinah ikut berperang ketika itu. Cuman dipilih oleh Rasulullah beberapa orang saja. Beda dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi mewajibkan semua laki-laki yang punya kekuatan sanggup menunggangi kuda, berjalan kaki, membawa senjata untuk perang. Sehingga ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang dengan beberapa orang sahabatnya, diboikot sama Nabi. Makanya sekarang itu sebagian orang, sebagian dai, pemuda-pemuda yang semangat dalam jihad berteriak-teriak, hukumnya fardu ain kita berjihad hari ini. Ini berlebih-lebihan ini. Ini ghulu. Andai dia mengatakan ini hukumnya wajib, berhenti sampai di situ, permasalahannya menjadi ringan. Tapi dengan mengatakan ini fardu ain, ini perkara yang besar. Mewajibkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar. Salah satu penyebabnya wajib ain itu kalau negeri kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir untuk dikuasai. Wa wajib ala kulli ahadin ayyuqatil. Tiap-tiap orang wajib mengambil tempat di medan perang. Hatta ala nisa, sampai-sampai perempuan-perempuan pun ikut perang. Wasuyukhu, orang tua renta pun ikut perang. Al-qadirina fi hadil hal, selama dia sanggup mengangkat senjata, dia angkat senjata. Ini kondisi ketika negeri muslim itu diserang musuh, Ibu, perempuan pun jadi wajib perang. Dalam masalah ini kan pada asalnya wanita tidak wajib apa Ibu? Jihad. Li'anna hadza qitalu difa, karena ini jenis peperangan yang tujuannya membentengi atau membela jiwa. Wa farqa baina qitali difa'i wa qitali talabi fayajibu fi hadzal hal ayyan firun nas kulluhum lidifa'in buldihim. Salah satu hal yang membedakan antara perang yang sifatnya membela diri dan perang yang sifatnya untuk mencari atau sesuatu yang dituntut ada pada sisi perintah dari pemimpinnya. Kalau pemimpin memerintahkan semua kaum muslimin berperang, itu berarti termasuk jihad ad-difa. Maka pemimpin wajib memerintahkan rakyatnya ketika negeri muslim diserang untuk berjihad fisabilillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian umat azli wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, dalil ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya syariat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita fayajibu ala talabatil ilmi ayubayyinu linnasi annal qitala lil watani laisa qitalan sahihan wa innama yuqatilu takunu kalimatullahi al-ulya. Jadi ini menjelaskan kepada kita kewajiban bagi orang yang mempelajari ilmu dan memiliki ilmu menjelaskan kepada manusia. Perang yang benar itu perang yang niatnya untuk meninggikan kalimat Allah. Maka perang semata-mata untuk bela tanah dan air. Perang karena asalnya, karena sebab apa namanya membela nasionalisme. Jadi ada orang perang karena sebab nasionalismenya. Bukan karena ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah, itu bukan perang yang sahih kata beliau. Itu bukan perang yang sahih. Wa uqatilu an watani li'anna watan islamiyun fahami min a'dai wa a'dail islami fa bi'adil niyat takun niyatu sahih. Yang benar dalam masalah inilah aku berperang membela negaraku karena negaraku negara Islam.
aku bela negaraku dari musuh-musuh yang membenci Islam, maka perang ini benar. Jika berkata, kenapa engkau berperang membela negaramu? Karena ini negerinya kaum muslimin. Ingin membela kaum muslimin di negeri ini. Ya, ini benar. Tapi kalau kenapa kamu berperang? Ya, saya mau bela negara, bela tanah dan bela air begitu. Tanah air maksudnya. Hada khata'. Ini niat yang salah. Niatnya harusnya ya saya bela tanah air ini, kan tanah air ini milik kaum muslimin. Miliknya orang-orang Islam. Tidak boleh orang-orang kafir mereka menghinakan negeri kaum muslimin. Ini harus dijelaskan kepada umat tentang masalah ini. Terakhir umat a'azzani wa iyyakum, perlu dijelaskan jihad itu ada aturannya, enggak sekedar niat. Dia ada aturannya. Dan tidak setiap sepak terjang yang dinisbatkan kepada Islam lalu dianggap sebagai apa? Jihad. Atau diperbolehkan mengatasnamakan jihad. Seperti yang dilakukan sebagian orang, turun ke jalan-jalan, bawa spanduk, gendong anak-anak, teriak-teriak sambil mengangkat tangan, atau disebut dengan apa Ibu? Demo. Apakah ini jihad? Ini bukan jihad. Nabi nggak pernah mengajarkan kaum muslimin untuk apa? Demo. Sejarah membuktikan bahwa demo itu muncul dari pemikirannya siapa, Om? Pemikirannya siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu tokoh pertama yang Nabi katakan akan keluar dari sulbi lelaki tersebut, keturunan-keturunan yang yakhrujuna minad din kama yamruku sam min ramiyah. Keluar dari sulbi orang itu nanti keturunan-keturunan yang dia keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari apa? Busurnya. Yani bibit pemikiran apa ini, Om? Khawarij. Bibit pemikiran Khawarij. Itu sejarah membuktikan demikian. Jadi protes demo pertama kali terjadi di zaman Nabi diutus adalah lelaki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia enggak puas dengan pemimpin. Jadi ciri-cirinya orang yang seperti itu apa Umar? Dia enggak puas dengan pemimpin. Enggak puas dengan ciri-ciri pemimpin, tetapi yang jadi permasalahannya diungkapkan dengan memburuk-burukkan, menjelek-jelekan, menjatuhkan kehormatannya, mencari celah untuk menghalalkan darahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, itu bukan jihad. Adapun yang benar jihad itu ketika mereka melihat pemimpinnya buruk, dia doakan agar berubah. Diberikan nasihat dengan nasihat yang baik, diajak taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Itu disebut dengan jihad. Mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, itu jihad. Bukan mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan kaum muslimin. Apalagi dia pemimpinnya kaum muslimin. Hada wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Utsaimin faedah dari hadis yang ke-3 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa nazidu, kita tambahkan sedikit. Wa qala rahimahu ta'ala an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu maqal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri rawahu Muslimun. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah, lihat susunan kalimat ini Bu. Dari Abu Abdillah, namanya adalah Jabir, putra dari Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan, dulu kami bersama dengan Nabi berada dalam sebuah peperangan. Lalu beliau mengatakan, sungguh di Madinah itu ada beberapa lelaki, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kamu melewati sebuah jalan, tidak boleh kamu menempuh sebuah lembah, melainkan mereka itu bersama dengan kamu. Hanya saja menahan diri mereka itu tidak bisa menyertai perjalananmu karena sakit. Dalam riwayat yang lainnya, tidaklah mereka yang di kota Madinah itu melainkan mereka beserta dengan kalian dalam masalah pahala. Mereka enggak turun lembah, mereka tidak menaiki gunung, tidak menapaki jalan-jalan setapak yang kalian tapaki, tapi pahala mereka sama dengan pahala kamu. Karena mereka itu sakit, tidak mampu berangkat ke medan jihad, cuma mereka punya keinginan untuk berjihad. Dia dapat pahala sama dengan kamu.
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa rawahu Al-Bukhari an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan raja'na min ghazwati Tabukin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kami baru saja pulang dari perang Tabuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna si'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udru. Sesungguhnya ada beberapa lelaki di kota Madinah yang tidak menyertai kita. Dia tidak berjalan bersama kita di lembah-lembah, tidak pula melewati gunung-gunung dan celah-celah, tetapi mereka bersama dengan kita dalam masalah pahala. Yang menghalangi mereka tidak bersama kita karena ada uzur. Nas ini menjelaskan kepada kita banyak faedah. Faedah di antara faedahnya Pak Muhammad, Islam mengenal istilah ghazwah atau ghazatun. Apa artinya ghazah itu, Ibu? Perang. Jadi agama Islam bukan agama yang anti perang. Agama Islam agama yang mengajarkan tentang syariat peperangan, tapi dengan aturan yang benar. Kami katakan, tidak ada satu agama pun di muka bumi ini, Ibu-ibu, melainkan agama itu mengajarkan tentang apa? Perang. Sampai pun agama yang kata orang, dia agama yang paling lemah lembut, tempeleng pipi kanan dikasih pipi yang kiri, tetap mengajarkan perang. Nasrani dalam kitab Injil ada tentang syariat perang. Yahudi dalam kitab Taurat dan Zaburnya ada juga tentang syariat perang. Orang-orang Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya dalam buku-buku suci mereka ada syariat perang. Oke, Ibu lihat Hindu punya syariat perang. Contoh buktinya apa? Di kitab mereka ada kisah tentang perang apa namanya, Bu? Perangnya orang Hindu itu apa namanya? Bharata. Nah, itu kan syariat perang mereka. Jadi kita katakan dalam masalah ini umat azani Allah wa iyyakum, semua agama mengajarkan perang. Cuma yang perlu diketahui perbedaannya dengan kaum muslimin, perangnya kaum muslimin tidak mengandung kedzaliman, sama sekali tidak mengandung kedzaliman. Peperangannya kaum muslimin untuk membela dirinya dan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, bukan untuk menebarkan kesyirikan. Maka ini untuk membantah kepada mereka yang fobi terhadap Islam dengan alasan Islam itu kerjanya perang saja. Padahal kenyataannya yang menyebabkan kaum muslimin perang siapa, Ibu? Ya orang kafir. Coba kalau Palestina tidak diusik sama Yahudi, nggak mungkin terjadi apa? Perang. Kalau Afghanistan tidak diusik oleh orang-orang Rusia, nggak mungkin terjadi perang. Atau oleh orang Amerika sekarang, nggak mungkin terjadi perang. Coba kalau seandainya Syam tidak diusik oleh orang-orang Rafidhah, nggak akan terjadi perang. Tapi penyebabnya semua orang kafir. Tapi ditimpakan kesalahannya kepada siapa? Kaum muslimin. Berarti faedah yang kedua apa, Ibu? Sabar. Setiap Anda yang mengaku sebagai seorang muslim, berpegang dengan Quran dan sunnahnya Nabi SAW, akan datang ujian. Salah satu ujiannya tuduhan ini tadi. Agamamu itu agama kasar, tidak tegak kecuali dengan pedang. Kita katakan tidak, agama kami lemah lembut. Karena dalam peperangan yang diajarkan sama agama kami ada aturan. Seperti orang yang berperang tidak boleh menebang pohon yang mengeluarkan buah. Orang yang berperang tidak boleh membunuh wanita yang sudah tua renta, laki-laki sudah tua renta. Tidak boleh memerangi wanita-wanita yang tidak ikut berperang. Tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Tidak boleh membunuh hewan-hewan yang bisa mengeluarkan air susu dan memiliki keturunan. Ini aturan Islam. Beda dengan perangnya orang kafir. Lihat Yahudi jatuhkan bom napalm ya. Bom itu bom yang kalau satu bom tapi kemudian bunga apinya itu sampai jutaan. Bentuknya api yang membakar. Yang kena bom itu nggak langsung mati, terbakar dulu hidup-hidup baru mati. Islam melarang seperti itu, Ibu. Islam melarang perang seperti itu. Kan dalam Islam itu kalau perang Nabi mengatakan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau seandainya kamu mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Bukan dibakar hidup-hidup, bukan. Karena beda antara perang yang terdapat dalam Islam dengan perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ada pertanyaan dari orang-orang kafir. Dia pernah bertanya kepada saya, salah seorang Nasrani berkata kepada saya takjub dengan Islam, kata dia. Nabimu jadi panutan, perkataannya jadi panutan,
tingkah lakunya jadi panutan dan tergambarkan tentang kebaikan. Tapi satu pertanyaan saya kepada kamu, kata dia. Pertanyaan dia, kenapa kalau perang kaum muslimin memperbudak wanita dan anak-anak? Bukankah perbudakan itu buruk? Kita jawab, perbudakan, saya jawab kepada dia, pertama, perbudakan di medan perang itu bukan hanya ada di dalam Islam. Perbudakan sudah ada sejak zaman sebelum Nabi diutus. Dan orang-orang kafir yang melakukan peperangan itu memperbudak wanita. Mau itu perangnya Napoleon Bonaparte, Vasco da Gama. Vasco da Gama tahu ya Bu ya? Siapa Vasco da Gama Bu? Tokoh pembantai Islam. Vasco da Gama ini tokoh pembantai kaum muslimin. Lebih daripada 600 kaum muslimin dibunuh oleh mereka, oleh si Vasco da Gama ini. Tapi nggak diungkap. Yang di sejarah kita Vasco da Gama ini tokoh apa Ibu? Penjelajah dunia. Yang benar adalah perusak agama. Ada. Peperangan yang mereka lakukan sama memperbudak wanita. Tapi kenapa itu nggak dipermasalahkan kaum muslimin masalahkan? Coba kalau mereka mau jujur sedikit, ternyata ketika kaum muslimin itu menangkap seorang wanita, dijadikan budak, bukan berarti budak itu kemudian diperlakukan untuk memperturutkan syahwat, bukan. Karena kalau pada asalnya orang itu merdeka, nggak boleh dijadikan budak, nggak boleh. Islam punya aturan tidak boleh memperbudak orang merdeka. Yang dijadikan budak itu mereka wanita-wanita yang ikut perang. Mereka itu memerangi kaum muslimin. Atau diajak ikut perang oleh suami mereka, menyemangati suaminya berperang di jalan syaitan. Maka wanita yang tertangkap di medan perang ini baru dijadikan apa? Dan itu pun Nabi menganjurkan untuk dimerdekakan. Buktinya apa? Nabi pernah dapat pemberian dari seorang sahabat yang memperoleh budak di medan perang. Siapa Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Siapa Bu? Budak yang dihadiahkan kepada Nabi? Sofia atau Maria Al-Qibtiyah? Maria Al-Qibtiyah atau Sofia? Sofia ibu-ibu. Sofia ini istrinya seorang panglima perang Romawi. Tokoh perang. Panglima perang musuh, musyrikin. Memerangi kaum muslimin, terjadi peperangan dengan kaum muslimin. Malam sebelum besoknya perang, Sofia itu tidur bermimpi. Dia mimpi bulan itu jatuh ke pangkuannya. Jadi ini bukan aib ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu mimpi melihat bulan itu bukan aib. Itu benar-benar mimpi baik. Diceritakan mimpinya ini kepada suaminya. Dia bercerita di pagi hari sebelum suaminya perang, dia bercerita bahwa dia bermimpi kok ada bulan yang mendekat lalu jatuh di pangkuannya. Sofia ditempeleng oleh suaminya. Kata suaminya, apakah kamu kepingin dijadikan istrinya Raja Arab? Kata dia begitu. Jadi takwilnya ketika itu dia akan diperistri oleh Raja Arab. Padahal ternyata bukan Raja Arab, ternyata diperistri oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dihadiahkan kepada Nabi, itu masih berstatus sebagai apa Ibu? Karena dia ini ikut perang bersama suaminya ketika itu, bersama pasukan perang yang ada di sana itu, maka kita tertangkap statusnya menjadi apa Bu? Budak. Dihadiahkan kepada Nabi. Sahabat-sahabat berkata, kita lihat, bila Sofiyah wajahnya ditutup oleh niqab, berarti dimerdekakan oleh Nabi dan dijadikan istri. Bila tidak tertutup dengan niqab, maka dia tetap menjadi apa? Budaknya Nabi. Ternyata Sofiyah wajahnya ditutup niqab, berarti menjadi istrinya Nabi. Maharnya apa? Kan ketika Sofiyah itu berjumpa dengan Nabi, kalau ibu baca sejarahnya, Sofiyah ini jengkel sekali dengan Rasul. Dia jengkel, dia marah, dia benci karena ia telah menyebabkan dia menganggap Nabi dan kaum muslimin telah menyebabkan suaminya mati dan dia menjadi janda budak lagi. Paham? Maka dia marah. Nabi pun kemudian memberinya apa? Hadiah. Hadiahnya apa itu Ibu? Ternyata Sofiyah justru menjadikan dimerdekakan itu sebagai mahar untuk menikahi Sofiyah.
diangkat derajatnya, dimuliakan. Nah, kalau kita lihat sejarah, jadi perbudakan yang datang dalam Islam itu bukan perbudakan yang seperti digambarkan oleh orang untuk melampiaskan syahwat, untuk dihinakan, tidak. Bahkan sejarah menunjukkan tidak ada dunia perbudakan di mana ketika budaknya itu mau dibebaskan, nggak mau dibebaskan kecuali dalam Islam. Banyak budak-budak yang mereka itu beragama Islam, masuk dalam Islam, dimerdekakan sama tuannya nggak mau, ibu. Mereka tetap kepingin jadi budak karena ada keutamaan menjadi apa? Budak. Dijamin oleh Allah kalau dia bersabar tentang surganya Allah Azza wa Jalla. Dan diperlakukan seperti memperlakukan keluarga, tidak boleh dicambuk, tidak boleh ditempeleng, tidak boleh yuqabbi, itu artinya memburukkan, nggak boleh. Ada. Jadi kita katakan ketika itu saya katakan kepada dia demikian. Alhamdulillah, dia pun bisa menerima penjelasan ini. Dan sebenarnya masih banyak penjelasan yang lainnya. Ala kulliyal Islam mengenal hal itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya, ummahat a'azanillahu wa iyyakum. Dalil ini juga menjelaskan kepada kita beberapa perkara uzur. Dan uzur itu dinilai syar'i. Salah satu uzur yang syar'i adalah sakit. Hampir semua jenis ibadah dalam Islam ini umat dimasukkan dalamnya itu uzur yang dia boleh meninggalkan sejenak ibadah itu mengganti dengan cara yang lain. Yaitu salah satunya adalah uzur sakit. Orang yang nggak sanggup berdiri karena sakit, uzurnya sakit, maka sholatnya bagaimana? Berbaring miring ke kanan. Kalau nggak sanggup duduk, maka dia berbaring miring ke kanan. Orang yang nggak sanggup untuk tawaf dengan berjalan kaki, maka dia boleh ditandu atau naik kursi roda. Masya Allah, la quwwata illa billah. Orang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan karena dia sakit-sakitan, sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia menggantinya dengan apa, umat? Membayar fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin. Satu hari yang ditinggalkan setara dengan satu orang miskin yang dia beri makan, yang layak. Nah, hada. Orang yang tidak sanggup berangkat ke medan jihad dengan jiwanya dan raganya, dia bisa menggantinya dengan apa? Harta, benda miliknya. Kalau dia sanggup dengan harta dan jiwanya, maka dia lakukan. Dia nggak sanggup sama sekali dengan hartanya, dengan doa kepada Allah agar kaum muslimin dimenangkan, dikuatkan. Nah, ini Islam. Maka penyakit itu termasuk uzur yang syar'i, tapi benar-benar penyakit yang membuat dirinya tidak sanggup membawa jasadnya beramal. Bukan penyakit dalam istilah bahasa Indonesia, ya Bu. Kalau penyakit dalam istilah bahasa Indonesia itu ya apa saja dianggap sakit kan gitu ya, Umhat. Apa saja dianggap sakit, sehingga orang sakit hati nggak puasa dia. Kenapa nggak puasa sakit hati? Ini bukan uzur syar'i. Justru orang sakit hati itu obatnya berpuasa, karena puasa itu memperbaiki jiwanya. Biiznillah. Wallahu taala alam bisawab. Ada umat azal wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, dari ini juga menunjukkan kepada kita bahwa anna fuqara ashabar radhiyallahu anhum qalu ya Rasulullah sabaqana ahlud dusuri bid darajatil ula. Menjelaskan kepada kita bahwa jihad itu amal utama. Jihad itu amal yang sangat utama. Dan jihad yang paling utama jihad yang dilakukan oleh orang kaya. Ibu, kalau ibu ditanya, mana lebih afdol? Jadi orang kaya atau orang miskin? Lebih afdol atau lebih utama mana? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Baik, Rasulullah kaya atau miskin? Hah? Rasulullah kaya. Rasulullah itu loh Bu, nggak pernah dalam 3 hari berturut-turut perutnya kenyang. Apa ini kaya? Rasulullah itu loh Ibu, tidurnya cuman dari pelepah kurma yang dilembutkan, dijadikan bantal sehingga membekas pada bagian apa? Pipi. Rasulullah itu Ibu, pakaiannya nggak ganti-ganti sampai seorang sahabat membuatkan beliau pakaian. Baru dipakai 1 kali buat salat subuh, udah dipuji oleh sahabat, dilepas dikasihkan sama orang itu. Jadi Rasulullah itu punya banyak harta enggak? Hah? Baiklah, kalau ibu maksudnya pertanyaan saya gantilah. Mana lebih utama? Jadi orang yang banyak harta dengan orang yang miskin? Mana yang utama umat?
banyak harta tapi artinya digunakan di jalan. Bagaimana kalau orang miskin menggunakan hartanya di jalan Allah? Mana lebih utama? Orang miskin bukan tidak punya harta, dia punya harta. Sebutir kurma harta atau tidak? Dia gunakan di jalan Allah. Mana lebih utama? Miskin atau kaya? Miskin? Nah, dalam hadis yang saya baca ini, orang-orang fakir memuji keutamaan orang kaya. Ia berkata, ya Rasulullah, sabaqana ahlud dusur bid darajatil ula. Wa fi riwayah sabaqana ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya itu enak. Dia selalu mendahului kami dalam berbagai macam kebaikan dan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Wan naimi wal muqimi yakni inna ahlal amwali sabaqu bis sadaqah wal itqi. Yaitu orang kaya bisa membebaskan budak, orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, baginya pahala. Lah buat kami apa? Kami enggak punya yang disedekahkan, makan sehari, enggak makan 2 hari misalnya demikian. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumu adraktum man sabaqakum. Mau enggak aku beritahu kepadamu sebuah amal, kalau kamu amalkan kamu mampu melampaui keutamaannya orang yang mengalahkan kamu tadi itu. Ya, ini orang kaya. Walam yudrikukum ahadun illa man amila misla ma amiltum, dan mereka tidak akan sanggup menyaingimu kecuali mereka mengamalkan seperti yang kamu amalkan, kata Nabi. Kata para sahabat, ya tentu mau. Kemudian kata Nabi, yakni tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli salatin salasa wa salasina. Hendaknya kamu membaca zikir subhanallah. Kemudian apa? Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar sebanyak 33 kali sesudah selesai sholat. Ternyata kata orang miskin ini besoknya fa'alima al-aghniya, orang kaya juga ternyata ngamalkan itu ya Rasulullah. Fa'alu mislama fa'alu, maka orang fakir itu pun datang dan berkata, hai Rasulullah, kami mendengar teman-teman kami, saudara-saudara kami dari orang kaya, dia melakukannya. Jadi gimana ini? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu adalah karunia Allah. Kepada siapa yang Allah kehendaki diberikan, maka Allah akan berikan. Dari ini menunjukkan apa Ibu? Keutamaan orang kaya atas orang miskin. Kalau apa Umahat? Kalau bertakwa. Jadi jawabannya mana lebih utama? Kaya dengan miskin? Jawabannya kaya yang bertakwa. Didukung dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, yakni la ba'sa bi ghaniyin liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya raya, yang penting bersifat takwa. Cuma masalahnya susah, Bu. Jadi orang kaya bertakwa itu enggak gampang. Sahih? Harus mengeluarkan sedekahnya, tidak boleh menampakkan kekayaannya sehingga menyakiti hati orang miskin di sekelilingnya, tidak boleh makan kenyang kalau tetangganya dalam keadaan fakir, tidak merasa kenyang dalam makan siang dan malamnya. Jadi itu takwa itu begitu. Tidak bisa tidur nyenyak kalau saudaranya tidak bisa merasakan nyenyaknya tidur. Ya kalau dia bisa merasakan yang dirasakan oleh orang miskin, maka dialah yang terbaik dibandingkan dengan orang miskin. Karena dia bisa merasakan yang ada pada orang miskin, tapi dia punya keutamaan dengan hartanya tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sisa dari penjelasan hadis ini kita terangkan di pertemuan berikutnya insyaallah Ibu-ibu. Sudah jam 17:25. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak sanggup lagi berpuasa, siapa saja ini Ibu? Wanita, laki-laki yang sudah tua renta. Terus siapa lagi? Wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup, dia menyusui kalau tidak makan dan tidak sanggup menahan beban hamilnya kalau dia tidak makan. 4 golongan ini termasuk yang tidak mampu. Kata Allah, baginya cukup membayar fidyah kepada orang miskin.
Anas bin Malik dalam prakteknya di masa tuanya beliau nggak sanggup berpuasa, beliau mengumpulkan 30 orang miskin. Mengumpulkan 30 orang miskin, diberi makan dengan cara membuat roti pada sebuah tempat yang besar, lalu orang miskin itu disuruh makan sampai kenyang. Itu sudah setara dengan 30 hari yang dia lewati tidak berpuasa. Berarti dari sini umat, kita bisa mengambil faedah, kalau seandainya ibu mau bayar fidyah dengan satu orang miskin, tiap hari diberi makan selama 30 hari atau selama hari yang ditinggalkan, itu sudah cukup, boleh. Jadi enggak harus dengan banyaknya orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Khalas? Ya? Ya, masih ada, Bu? Fadal. Kenapa? Kakaknya kenapa? Kakaknya memiliki hutang. Hutang riba. Adiknya punya harta yang dikeluarkan zakatnya. Pertanyaannya, bolehkah harta zakatnya diberikan kepada kakaknya untuk membayar hutang? Begitu maksudnya, Bu? Nah, ketika Allah menyebutkan bahwa zakat itu dikeluarkan innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu diberikan kepada orang yang fakir. Kemudian kepada siapa lagi, umat? Wal masakin, orang miskin. Kemudian kepada siapa lagi? Wal gharimin. Gharim artinya adalah orang yang pailit. Termasuk pailit artinya orang yang terikat dengan hutang piutang. Pada asalnya gharim ini adalah orang yang berhutang dengan jalan yang tidak diharamkan. Tapi dia nggak sanggup membayar, maka dia berhak mendapatkan harta zakat. Tapi bila orang itu terikat dengan hutang piutang yang nilainya haram, dilihat rinciannya. Satu, bila dia terikat dengan hutang riba yang haram itu dan dia telah berhenti dari berhutang, dia bertobat kepada Allah, dia tidak mau lagi melanjutkan hutang piutangnya dilakukan, dia berusaha untuk membayar hutang piutangnya itu dan menutup ribanya, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan harta zakat. Dia masuk dalam kategori gharim. Tapi kalau dia termasuk orang yang al-musiruna bil ma'asi, dia sudah tahu itu salah tapi tetap dilakukan terus. Misalnya kalau si fulan terlilit riba, udah tahu terlilit riba, dia masih lakukan lagi utang riba lagi, masih melakukan lagi dengan utang riba lagi. Kedua, indau amwalun, dia punya harta yang bisa digunakan buat bayar utangnya tapi nggak digunakan buat bayar. Faham nggak maksud saya, Ibu? Misalnya kalau ada orang dia punya banyak utang riba tapi rumahnya besar, tanahnya 10 hektar, dagangannya di toko ini dia punya, mobilnya 3, ini nggak boleh diberikan bantuan. Karena pada hakikatnya ini termasuk kategori orang yang apa? Orang yang yakni alal adwi, melampaui batasannya Allah. Dan Allah mengatakan perintah untuk wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan yang mengandung unsur dosa dan melampaui batas syariatnya Allah. Jadi kalau yang Ibu tanyakan tadi itu bagaimana kalau kakak saya? Kalau kakaknya termasuk golongan yang pertama tadi itu, dia terlilit hutang dan kemudian dia ingin keluar dari ribawiyah, dia sudah tobat darinya, berusaha membayar belum terbayar, justru sebaik-baik harta zakatnya ibu yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada orang itu, terutama ketika digunakan untuk membayar hutang ribanya itu. Ini dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shadaqatikum li aqrabaikum. Sedekah yang paling baik kalian keluarkan yang kalian berikan kepada kerabat terdekat milik kalian. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Ya, silakan.
Iya, selama lain provinsi maksudnya. Misalnya kalau misalnya di Balikpapan nggak ada orang miskin, lalu adanya cuman ada di Irian Jaya, lalu di Irian Jaya, ya jawabannya boleh. Tapi kalau masih ada orang miskinnya di negeri itu, tetap diberikan kepada si fakir miskin yang terdekat dengannya. Oh, nah. Misalnya tinggalnya di luar negeri, dia tidak bisa mengenali orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin, maka boleh nggak dia berzakatnya berfidyahnya di Indonesia? Jawabannya boleh, Ibu. Jadi ketika zakat maupun fidyah maupun harta, infak, sedekah yang tidak bisa diberikan dan tidak mengetahui di mana diberikan dan dia tahunya di negeri yang jauh, itu boleh. Bahkan dia misalnya bayar fidyahnya ke Filistin, boleh, Ibu, nggak ada masalah. Dengan catatan ya, dia sudah tidak tahu lagi kemana harus membayar apa? Fidyahnya. Itu boleh, Ibu, boleh. Jaiz, la ba'sa bi. Wallahu alam bishawab. Khalas? Taib. Ini ada satu pertanyaan dari apa namanya? Dari yang eh? Tiga. Fadal ya. Pertanyaan, bagaimana ciri-ciri dikatakan negara itu negara tauhid? Yang pertama, ketika negara itu dipimpin oleh orang yang kufur atau keluar dari Islam dan pemimpinnya memerangi Islam, maka disebut dengan negara apa? Tauhid. Pemimpinnya disebut dengan tauhid. Saat kalau pemimpinnya muslim tapi zalim, apakah ini tauhid? Ya tidak. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman wa madluman. Nabi masih menyebut dengan sebutan saudaramu. Tolonglah saudaramu yang dalam keadaan zalim dan dizalimi. Kedua, disebut sebagai negara tauhid bila undang-undang yang ditegakkan itu bertujuan untuk menghancurkan undang-undang Islam. Bukan karena ketidaktahuan, karena memang sengaja dilakukan untuk membunuh syariat Islam. Maka negeri itu menjadi negara apa? Tauhid. Nah, ketiga, negara di mana syiar-syiar Islam dilarang. Maka ini negara yang dipimpin oleh pemimpin yang disebut dengan apa? Tauhid. Dan Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibun tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang utusan, tugasnya itu menyeru sembahlah olehmu Allah dan jauhilah olehmu siapa? Sesembahan selain Allah atau tauhid. Hada ya akhi, wallahu alam. Ustaz, bagaimana jika kerja di luar negeri di negara kafir, apakah tidak boleh? Bekerja di negeri kafir itu ada syaratnya. Bukan tidak diperbolehkan secara mutlak. Tapi ada persyaratannya. Saya pernah sampaikan di majelis ibu-ibu ini, Imam Al-Utsaimin mengatakan minimal syaratnya 3. Yang pertama, syaratnya adalah itu pekerjaan yang tidak bisa tidak dia harus lakukan di sana karena tugas kerja misalnya. Tugas kerja harus ke negeri kafir, boleh. Ini jadi karena hajat yang syar'i. Yang kedua, yang bekerja ini memiliki bekal ilmu yang cukup tentang agamanya. Supaya ketika berada di negeri kafir, dia mampu membantah syubhat orang kafir. Karena kerusakan atau fitnah agama lebih berbahaya dibandingkan dengan kemiskinan. Orang miskin agamanya nggak terfitnah itu lebih ringan dibandingkan dengan orang banyak harta tapi agamanya apa? Terfitnah. Makanya yang kedua dia harus paham tentang agama. Syarat yang ketiga, dia tidak dilarang mensyiarkan agamanya. Maksudnya dia tetap boleh sholat. Kalau dia bekerja di negeri kafir, kemudian dia tidak boleh sholat, nggak boleh. Kenapa begitu? Karena manusia diciptakan bukan untuk cari rezeki. Bukan untuk cari harta maksud saya. Harta rezeki sudah disiapkan oleh Allah buat manusia. Mereka diciptakan buat apa ya Ibu? Kita diciptakan buat apa Mahat? Beribadah. Nah kalau pekerjaannya menjauhkan dari ibadah maka hukumnya haram. Ya kalau 3 syarat tadi minimalnya kemudian itu terpenuhi boleh bekerja di sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, apa perbedaan yang paling menonjol antara kaum kafir dan kaum munafik? Apakah orang yang mengingkari janji pada seorang termasuk kaum munafik? Apa perbedaan antara kaum kafir dengan apa? Kaum munafikin. Orang munafik itu kafir. Orang munafik itu kafir. Maka setiap orang-orang yang punya sifat nifak dia kafir. Tapi ingat, nifak ada 2 macam. Ada nifak yang kecil, ada nifak yang besar. Nah Ustaz, kalau orang suka bohong apakah dia munafik yang besar? Ini munafik kecil. Jadi kalau ada orang punya sifat suka berbohong, itu nifak yang kecil. Belum nifak yang besar. Kalau nifak yang besar, nifak yang Allah katakan sama dengan orang kafir. Bedanya lebih parah siksaannya di dalam neraka.
Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dekat dengan apa? Apinya, lebih berat siksanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi sama-sama di sisi Allah dihukumnya apa? Kafir. Tapi kalau ada seorang muslim, dia muslim kadang-kadang terkena penyakit kemunafikan, suka bohong, kalau janji menyelisihi, kalau berbicara berkata dusta, kalau dikasih amanah dia apa? Khianat. Ini sifat munafik yang kecil. Itu memungkinkan baginya diampuni dengan cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.